ada orang Indonesia yang atas nama Islam kemudian dia ke Arab-Araban, saya mau tegaskan hari ini bahwa saya orang Arab ingin ke Indonesia-Indonesiaan karena Islam. Orang Arab kalau manggil orang Indonesia di Mekah atau Madinah itu haji. Itu sebutan untuk orang Indonesia. Kalau dia udah panggil kamu atau dia udah bilang sama kamu terserahlah, itu berarti itu satu hal yang kamu jangan lakukan. Terserah itu berarti nggak boleh di negara ini. Tahukah kamu kalau orang-orang keturunan Arab di Indonesia sebagian besar berasal dari Yaman? Oh, akhirnya mereka juga berterus terang mereka tetap mau tinggal di Indonesia dan ingin menjadi warga negara Indonesia. Itu adalah orang Arab dari luar, apalagi orang Arab yang dilahirkan di Indonesia. Jadi kalau ada orang Indonesia yang atas nama Islam kemudian dia ke Arab-Araban, saya mau tegaskan hari ini bahwa saya orang Arab ingin ke Indonesia-Indonesiaan karena Islam. Luar biasa. السلام عليكم. معنا أول سنة للطالب العربي في إندونيسيا وخاصة يوم الجمعة. أولا لا نفهم خطبة الجمعة لأنها باللغة الإندونيسية. Oh, tidak mengerti ya khutbah dalam bahasa Indonesia. ثانيا لما تنادي الشخص يجب عليك أن تذهب لعنده. Hey, السلام عليكم. Assalamualaikum. هلو تمام. السلام عليكم. Hey, هلو. Halo. الشيء الذي أتابلحنا كثير مصافحة اليمني تختلف عن الإندونيسي. السلام عليكم guys. Waalaikumsalam guys. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله. السلام عليكم. Guys, kalian sudah makan belum? Belum. Bisa bahasa Indonesia. Oke, Pak. Diajakin makan. Ya, makanya orang Arab kalau manggil orang Indonesia di Mekah atau Madinah itu haji. Itu sebutan untuk orang Indonesia. Kalau orang luar Indonesia gak dipanggil haji karena dia tahu. Oh, jadi misalnya nih ada orang Australia Islam naik haji, pulang nggak ada nama hajinya tuh. Nggak ada. Di sana pun nggak dipanggil haji karena mereka tahu tradisi haji itu cuma di Indonesia. Misalnya nih ya, ada orang Batak ya, dia sudah login misalnya. Bisa. Dan di sana gue ketemu loh orang yang pakai ihram ya. Terus ada tatunya mirip-mirip gini nih. Banyak yang begitu. Ada, yang penting kan dia sudah masuk Islam. Ngapus tatu sakit, ya udah jangan menyakiti lagi, dibiarkan. Biar juga ingat dulu gue ini misalnya ya dulu gue tersesat. Ini adalah pengingat. Sekaligus juga kalau ada orang yang suka maksiat, nggak ngejudge. Oh suka maksiat, dia adalah kita di masa lalu. Jadi nah misalnya tuh orang Batak tuh berangkat haji gitu, ya udah dia tuh di sananya dipanggil haji sama orang sananya. Kalau gitu aku baru tahu lah itu maksudnya gelar haji itu hanya ada di Indonesia doang. Bapak berarti harus banyak belajar, Pak. Tahukah kamu kalau orang-orang keturunan Arab di Indonesia sebagian besar berasal dari Yaman? Oh, ya, itu benar. Berasal dari Yaman ya guys yang datang ke Indonesia. Ini sudah pastinya karena pada zaman dulu kan ada sistem berdagang yang mereka merantau dan menuju ke Nusantara dan akhirnya mereka datang sampai ke tempat destinasi tersebut dan disitulah perkembangan berlaku dengan urusan sistem berdagang dan perkembangan itu generasi ke generasi dengan cara mereka menikah dengan orang lokal yang berada di sana, tidak kira di mana-mana pun, khususnya berada di Indonesia. Maka lahirlah generasi-generasi pada saat hari ini, khususnya orang Indonesia tetapi keturunan Arab dari Yaman. Pada awal kedatangannya, mereka umumnya tinggal di perkampungan Arab yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Kaum Arab Hadrami atau sekelompok penduduk nomaden yang berasal dari Hadramaut, Yaman, datang ke Nusantara sebelum abad ke-18 telah berasimilasi penuh dengan penduduk lokal. Sebagai produk asimilasinya, banyak anak keturunannya yang menggunakan nama-nama lokal daripada nama-nama Arab. Hadramaut adalah sebuah lembah di negeri Yaman. Di Hadramaut tersebar ribuan keturunan Rasulullah yang berhijrah dari Makkah dalam tujuan menghindari kekacauan yang ada di Makkah dan Madinah.
Baik. Dari kota Hadramaut inilah asal mula utama dari berbagai koloni Arab yang menetap dan bercampur menjadi warga negara di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya. Baik. Selain di Indonesia, orang Hadrami ini juga banyak terdapat di Oman, India, Pakistan, Filipina Selatan, Malaysia, dan Singapura. Beberapa marga Arab Hadramaut yang tercatat bermigrasi ke Indonesia antara lain Basyaiban, Al-Attas, Assegaf, Al-Jufri, Al-Aidrus, Shihab, Al-Habsyi, dan lain-lain. Jumlah keseluruhan marga diperkirakan sekitar 200 marga. Aku orang Arab, ketika aku udah sampai ke Indonesia dan mau belajar bahasa Indonesia, aku kira gampang karena semua teman aku bilang bahasa Indonesia paling gampang. Tidak ada grammar, tidak ada apapun yang susah, beda dari bahasa-bahasa lain. Kukira itu dalam 1 bulan 2 bulan aku bakal belajar. Nggak segampang itu coy, nggak bisa, nggak segampang itu. Kenapa? Karena orang Indonesia punya singkatan. Dan singkatan itu orang itu pakai singkatan sama orang luar, sama orang lokal, sama siapapun orang itu pakai singkatan. Aku datang mau belajar bahasa Indonesia, kata tidak, artinya no. Oke. Nah, orang itu bilangnya enggak itu beda dari tidak. Dan lebih parah lagi kalau ditulisan cuman G doang, G itu artinya enggak. Cara ngucapnya gimana? Gimana gitu? Atau kata iya. Iya itu kan 3 huruf. Iya. Dia cuma tulisnya Y doang. Iya apaan? Ku tamparkan ke balot bapak kau. Kenapa? Tulis aja iya. Iya. Lu udah punya jari tinggal tulis 3 huruf aja. Kenapa iya? Itu membuat aku bingung dulu awal belajar. Ini apaan? Gimana? Atau kata ha itu 3 huruf juga. Itu bahasa aku cari di Google pun nggak ada artinya. Nggak muncul. Sampai ada orang datang jelasin ke aku, itu artinya tidak mengerti gitu. Ulangi lagi omongan kamu nggak jelas. Kami bilang, lu kirain gampang? Lu kirain gampang? Memang iya gampang. Setelah kamu belajar memang gampang. Atau kamu orang Indonesia memang merasanya gampang. Tapi ketika orang belajar, dibilang tidak, tiba-tiba tulis cuman G doang, dia bakalan confused di sini, bakalan kayak apa? Gitu. Aku memang iya udah belajar. Cuman datang orang kadang bilang bahasa Indonesia paling gampang. Tidak, saya tidak setuju. Tidak setuju. Jangan pacaran sama cewek Indo, jangan nikah sama cewek Indo. Kenapa? Paham? Jangan bakalan dekati cewek Indo. Kenapa? Oke? Nanya sama aku udah pengalaman loh. Aku udah lama di sini. Karena kalau kamu udah dekat sama cewek Indo, kamu nggak bisa lupa dia lagi loh. Ya Allah penyayangnya. Satu penyayang sama kamu, perhatian samamu. Masak 24 jam buat kamu. Wow. Demi Allah, nanti jangan aku bilang jangan nikah. Karena kalau kamu nikah sama cewek Indo, nanti kamu nggak pulang-pulang ke negaramu. Ini khusus orang luar. Ya nggak bisa kau pulang ke negaramu lu gitu. Sumpah, kenapa? Penyayang kali. Nurut ceweknya, cewek sini semua nurut. Baik lu. Sumpah. Paham? Apalagi kalau udah masak. Aduh, jangan tanya. Karena aku suka kali makanan Indo. Sumpah. Suka kali ya? Rendang. Aduh, jangan ditanya lagi. Sumpah. Baik kali lo cewek Indo. Tapi ada gila-gilanya sih. Tapi orang itu manja gitu. Tahu nggak? Tapi aku ajarin kamu buat orang luar ya. Kalau dia udah panggil kamu atau dia udah bilang sama kamu terserahlah, itu berarti itu satu hal yang kamu jangan lakukan. Terserah itu berarti nggak boleh di negara ini. Bukan up to you ya, tapi nggak boleh memang. Dengan silakan ke sini boleh, ke situ boleh. Baju. Ayo bapak ibu. Diskon. Silakan bapak ibu. Belanja. Dibeli. Iya. Murah. Jokowi boleh. Anies boleh. Prabowo boleh. Ganjar boleh. Semua ada. Bromo. Masya Allah. Kamu bisa bahasa Indonesia? Ya pastilah. Tapi bahasa Arab bisa? No, don't guys. Aku mau jalan-jalan di sini, terus aku tidak tahu lagi bahasa Indonesia. I don't know. Bahasa Arab bisa?
Bahasa Arab gak bisa? Ihdinas siratal mustaqim. Iya. Oke, halo. Baby, makan es krim sendiri, yes? You sendiri-sendiri ya? Lain Habib biar pintar. Ya. Oke, thank you so much. Terima kasih banyak-banyak. Indonesia orang baik-baik, alhamdulillah. Aku suka Indonesia. Ya, tapi aku belajar bahasa Indonesia sedikit-sedikit. Ya, belajar lagi. Belajar. Di mana? Millennium City. I stay in Millennium City, Parung Panjang. Ya, Parung Panjang. Oke, thank you. Oke guys, seperti mana kita sudah nonton dan juga reactionkan sebentar tadi, ini adalah orang Arab yang mana mereka tinggal di Indonesia. Mereka adalah orang Indonesia tetapi keturunan Arab guys. Nah, sebab itu adalah merupakan catatan sejarah yang lalu. Dilihat sejarahnya itu mereka berkembang sebagai apa orang kata pedagang ya guys ya. Dan akhirnya mereka berkembang dari generasi-generasi tersebar luas di mana-mana pun bahagian yang berada di Indonesia ya. Dan mereka sangat senang sekali ya apabila mereka berada di Indonesia. Ketika kita melihat orang Arab pula yang dari luar yang datang ke Indonesia, seolah-olah mereka tidak mau tinggalkan Indonesia guys ya. Apa yang saya lihat tadi, mereka juga mampu belajar bahasa Indonesia dengan lebih baik. Walaupun ada ngakak-ngakaknya juga, lucu-lucu juga, tapi akhirnya mereka juga berterus terang mereka tetap mau tinggal di Indonesia dan ingin menjadi warga negara Indonesia. Itu adalah orang Arab dari luar, apalagi orang Arab yang dilahirkan di Indonesia. Bahkan ini adalah budaya dan kehidupan mereka. Cuma mereka ini adalah dari jalur keturunan orang Arab, tapi mereka sebenarnya adalah orang Indonesia. Mereka tetap juga ingin dipanggil sebagai bangsa Indonesia. Itulah keunikan dari negara Indonesia kan guys. Sebab saya lihat tadi mereka sangat suka dan ingin hidup dan mati itu biarlah berada hanya di Indonesia saja. Wow guys, ini hal yang sangat-sangat luar biasa ya. Karena persepsi pandangan mereka itu tentang Indonesia itu jauh, dan masa depan mereka duduk di Indonesia itu sangat berpotensi untuk memastikan bahwa mereka sangat senang. Karena di Indonesia itu kehidupan dan sebagainya itu agak mudah sekali. Mungkin itu adalah kata-kata jujur daripada mereka ya. Kalau dibandingkan dengan dari negara mereka itu mungkin agak sedikit kasar, ataupun kehidupan yang sangat mungkin tidak seperti apa yang ada di Indonesia. Mungkin itu adalah pandangan menurut apa yang mereka lihat dan pengalaman apa yang mereka lihat apabila tinggal di Indonesia sebenarnya. Guys, itu adalah hal perihal tentang orang Arab yang tinggal di Indonesia dari luar dan juga orang Arab yang memang sudah berada di Indonesia. Mereka adalah orang Indonesia, itu adalah cuman mereka keturunan Arab. Oke guys, menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di ruangan kolom komentar ya. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video yang akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.